Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alianora Syafa Marinda dari 1TB4 dengan NIM 9420250086. Di sini saya ingin menjawab tugas-tugas tentang soal yang pertama, jelaskan sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan judris tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Nah, jawabannya, psikologis di luar perbedaan pandangan tersebut terdapat pertanyaan secara psikologis manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan, ataukah ateis tidak bertuhan. Realitasnya ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya konseptual ada manusia yang teis ateis dan setengah teis ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok lain. Sosial budaya secara teoretis masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa. Historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. Yuridis. Sumber yuridis penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang hasil amandemen 1945. 3. UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Kelima, PP 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. 6. PP 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Soal nomor 2, yaitu jelaskan sejarah lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata, dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Jawabannya, secara lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni A. Aslama artinya berserah diri atau tunduk, patuh. B. Salam artinya damai atau kedamaian. C. Salama artinya selamat atau keselamatan. Adapun secara istilah terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan teladan. Yang ketiga ada soal apa yang dimaksud al-muru bi makasihida, segala urusan tergantung kepada ketujuannya. Al-yakinu al-yukazalu bi-syak, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguannya. Al-masyakatu tajlibu tasyir, kesukaran itu menarik kemudahan. Ad-daru yuzalu, kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Adatu muhakamah, adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Jawabannya adalah pertama, al-umuru bimakasihdiha, segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah lillahi ta'ala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena pamrih. Bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika disadari niat buruk, yakini bukan untuk Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-yakinusla yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalkan Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Keputusan yang Anda harus pilih adalah Anda sudah berwudu. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut tasyir, kesukaran itu menarik kemudahan. Dari kaidah inilah munculnya rukhsah, kemudahan yang meringankan, misalnya mengqasarkan salat di perjalanan, salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, bolehnya duduk dengan lain jenis di kendaraan umum, dan lain-lain. Adapun faktor yang membuat sukar adalah kepergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran-kesukaran lainnya. Keempat, adharu yuzalu, kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam mualamah seperti memberantas praktik curang dalam bisnis, jinayah hukuman yang membuat jera koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan, dan munakaat seperti bercerai karena usaha damai. Suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Dari kaidah ini lahir subbab kaidah antara lain darul mafasid muqaddamun ala jalbil masahil.
lebih mengutamakan membayar honorium guru menggaji di masjid-masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum untuk menghilangkan kemiskinan guru mengaji, didahulukan daripada memperindah bangunan masjid untuk syiar kemegahan tempat ibadah Islam. 5. Ad-datu muhakkamah. Adat, kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misal ketika kita sebagai tamu disuguhi makan, maka kita boleh makan tanpa menunggu, dipersilakan oleh tuan tamu, karena adat istiadat menetapkan demikian. Yang keempat, itu jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Ada jawabannya, adapun Ginanjar 2004 107 sampai 109 berpendapat spiritual merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan, tidak seperti yang disenantiasakan dirindukan kehadirannya. Soal kelima, apakah apa yang ditawarkan oleh Syed Hussein Nasr tetap terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia? Sejalan dengan itu, Syed Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Soal nomor 6, menurut Imam Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa dari yang muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Soal nomor 7, ada dalam kitab Mizanul Amal Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-sa'adah bahagia terbagi dua, yaitu jawabannya dalam kitab Mizanul Amal Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-sa'adah bahagia terbagi dua. Pertama, bahagia hakiki, dan kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa dapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Nomor 8, yaitu menurut Ibn Arabi ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan, yaitu jawabannya Syekh Ibn Arabi abad ke-14, ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibn Arabi, jika tidak menjadi insan kamil maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya di luar kedua jenis manusia ini ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam bentuk insan kamil. Soal ke-9, yaitu ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama Sufi. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya yaitu ada nafsu amarah, ciri-cirinya sombong, iri, dengki. Nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka. Nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah, sederhana. Nafsu mutmainnah dengan ciri-ciri suka beribadah. Nafsu radiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wirai. Nafsu maridiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti. Nafsu kamilah dengan ciri-ciri ilmu yakin dan ainul yakin. Soal nomor ke-10, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran? Sebutkan 7 tujuan Al-Quran diturunkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Jawabannya, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia, 2. Menumbuhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar pada Allah, 4. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani, 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan karena membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan ke-7. Mengajak manusia agar saling menolong. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.